Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakal Fulanugraha dengan NIM 8040190181. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 6 dan bab 7. Yang pertama yaitu digital product. Produk digital atau e-produk adalah produk dengan wujud fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang diperjualbelikan secara online melalui media internet. Produk digital disimpan, dikirim, dan dipergunakan oleh format elektronik serta bentuk jual belinya melalui pemasaran digital. Contoh, aplikasi, perangkat lunak, game online, tiket elektronik, dan lainnya. Misalnya, e-book bisa menggunakan buku konvensional yang masih menggunakan bahan kertas untuk memproduksinya, di mana bahan dari kertas adalah kayu yang diambil dari pohon-pohon di muka bumi yang dalam jangka panjang akan membuat pohon-pohon semakin habis atau pemanasan global. Jenis dan contoh. 1. Software. Aplikasi atau app saat ini begitu populer keberadaannya seiring dengan kemajuan perangkat elektronik seperti smartphone. Aplikasi yang umum digunakan oleh pengguna smartphone adalah Play Store atau App Store. 2. E-book. Buku elektronik saat ini juga semakin populer dan menggantikan keberadaan buku konvensional dikarenakan mudah dibawa dan bisa dibaca kapanpun menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone atau Kindle. Salah satu buku elektronik yang populer adalah Kindle yang disediakan oleh Amazon Kindle. Jenis-jenis produk digital selanjutnya. Musik. Musik adalah bentuk yang lain daripada produk digital diperdagangkan setiap harinya. Sangat populer melalui iTunes Store dan marketplace lain yang bisa diakses secara online, sangat memudahkan akses untuk membelinya secara resmi. Biasanya dalam format MP3 atau JOOX. 2. Video. Video juga diperjualbelikan secara digital melalui media internet, baik itu melalui langganan ataupun bentuk download atau Netflix. Selanjutnya, desain. Berbicara tentang aktivis marketing ini tak lepas dengan yang namanya desain materi promosi. Peluang inilah yang dilihat oleh para desainer dengan menjual produk digital berupa aset grafis berupa ikon, brush, quotes di Photoshop, karakter kartun, tanda-tanda baca, font, dan lain sebagainya. Lebih jauh, mereka juga menjual dalam bentuk template. Template ini maksudnya adalah kombinasi dari aset-aset desain yang membentuk sebuah poster atau banner tertentu. Beberapa model template tersebut biasanya diperuntukkan sebagai template banner Facebook ADS, template post Instagram, template stories WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Selanjutnya, other. Contohnya marketplace tokopedia.com, isi ulang, pulsa, pakai data, e-money, roaming, lalu tiket kereta api, pesawat, bus, dan travel. Karakter pemasaran produk digital dan produk fisik. Keterampilan produk digital, kebanyakan IT minded, paham menggunakan komputer dan internet. Produk fisik, sedikitnya IT minded yang paham menggunakan komputer dan internet. Anggaran produk digital, menengah ke atas, berani mengeluarkan budget yang besar apabila produk yang didapat sesuai dengan yang dibutuhkan. Anggaran produk fisik rata-rata low budget, tidak mau mengeluarkan uang banyak, menggunakan internet untuk mencari produk dengan harga yang terjangkau. Tujuan online produk digital, mencari produk yang bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Tujuan online produk fisik, mencari informasi yang akan dibeli. Kepastian membeli produk digital, kurang dari 50% kepastian beli. Kepastian membeli produk fisik, lebih dari 50% kepastian membeli. Nilai kepercayaan produk digital. Nilai terhadap produk digital yang bersangkutan sebesar 60%, sedangkan kepercayaan pada si penjual 40%. Nilai kepercayaan produk fisik. Kepercayaan terhadap si penjual 60% dan nilai terhadap produk fisik 40%. Keuntungan digital produk, mengurangi biaya produksi. Produk digital lebih hemat biaya jika seorang ingin menjual karya tulisnya berupa buku atau buku offline dan e-books online. Maka bisa dibandingkan jika penulis tersebut menjual secara offline
dalam bentuk buku akan membutuhkan biaya percetakan yang tidak sedikit. Sedangkan apabila menjualnya dalam bentuk e-book cenderung akan memakan biaya yang lebih kecil dibandingkan dengan fisik atau buku. Selain itu, keuntungan menggunakan produk digital mudahnya memperbanyak produksi, yakni tinggal copy paste untuk menambah jumlah produknya. Mudahnya jaringan bisnis. Mudahnya membangun jaringan bisnis merupakan sebuah keuntungan menggunakan produk digital. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui, bahwa pemasaran online serta dukungan banyak alat akan lebih mudah diakses dan mengembangkannya seperti melalui media sosial, Google dan lainnya. Maka dengan demikian penyebar luasan produk akan lebih mudah. Mendapatkan harga tambahan. Upselling merupakan strategi marketing untuk mendapatkan offset tambahan dari hasil menjual produk tambahan yang saling berhubungan. Misalnya ketika Anda membeli sebuah aplikasi game, maka pengembang aplikasi juga mendapatkan produk yang berhubungan dengan game tersebut, misalnya top up dan lain-lain, dengan biaya tambahan yang harus dibayar. Keuntungan selanjutnya yaitu dukungan marketplace. Marketplace merupakan sebagai jembatan penjualan produk digital, misalnya Google Play Store dan App Store, yang menjadi marketplace aplikasi smartphone. Selain itu, dengan adanya marketplace, kita tidak perlu membuat toko online karena transaksi pembelian akan berlangsung secara dan penghasilan akan masuk pada pengembang aplikasi. Selanjutnya yaitu pertemuan 7, Tech Talent. Definisi. Talent adalah potensi atau kemampuan khusus dan unik yang dimiliki seseorang. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Tech talent merupakan proses terkait pengelolaan manajemen sumber daya manusia atau MSDM perusahaan di mana proses-proses tersebut semakin dioptimalkan dengan dukungan teknologi informasi. Tech talent yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam transformasi 4.0. Talent-talent yang sangat dibutuhkan. Memahami talent apa yang dibutuhkan dapat dimulai dengan memahami kemampuan apa yang dibutuhkan bisnis digital. Meskipun hasilnya akan bervariasi, bisnis digital yang sukses memiliki beberapa ciri umum, yakni berfokus pada pelanggan, beroperasi dengan cepat, responsif, dan gesit, serta dapat menciptakan rasa kepemilikan. Dalam langkah perubahan yang cepat, perusahaan akan semakin perlu untuk terlibat dalam ekosistem yang lebih luas yang mencakup berbagai bisnis dan teknologi. Experience designer dan engineers. Saat pengalaman pelanggan menjadi semakin penting, perusahaan perlu berinvestasi pada IT talent yang memberikan pengalaman tersebut dengan desainer yang berpengalaman, secara khusus berfokus pada hati pelanggan melalui penelitian etnografi, human centered design, dan siklus test and learn yang cepat. Perusahaan dapat semakin cepat menangkan hati pelanggan. Contohnya ialah front-end mobile engineer yang biasanya merupakan software engineer yang berpengalaman 3 hingga 5 tahun dalam membangun antarmuka pengguna seluler dan web yang berkinerja tinggi. Dapat diskalakan dan elegan. Mereka membawa keahlian mendalam dalam teknologi web dan seluler front-end yang mencakup HTML berbasis browser, CSS, dan kerangka JavaScript modern. Scrum Master dan Agility Coach, Product Owners, Full Architects. Peran ini sangat penting dalam lanskap teknologi yang lebih kompleks dan cepat berubah. Full Stack Architect harus fasih di semua komponen teknologi yang mencakup antarmuka pengguna web atau seluler, layanan mikro, middleware, dan database backend, dan memiliki kedalaman di satu atau beberapa area. Ketika bisnis semakin terlibat dengan ekosistem teknologi eksternal, full stack arsitek dapat memberikan keahlian dalam perangkat lunak paket pihak ketiga. Kelancaran dalam beberapa teknologi berkembang biak terbaik dan pengalaman dengan strategi integrasi multi teknologi.
Next Gen Machine Learning Engineers. Ketika perusahaan bergerak menuju pembelajaran mesin, mereka membutuhkan generasi baru insinyur perangkat lunak yang tahu cara menggunakan data, dapat memprogram dalam lingkungan komputasi yang scalable, MS Cloud, Hadoop, dan lain-lain, dan memahami cara memperbaiki algoritma dalam kode perangkat lunak mereka. Mereka fasih dalam teknik komputasi terdistribusi, memiliki pengalaman menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang berbeda dan menerapkannya secara efektif. Misalnya memilih model yang tepat, memutuskan prosedur pembelajaran yang sesuai dengan data, memahami parameter berbeda yang mempengaruhi pembelajaran, dan lain-lain. Meskipun teknologi bukan satu-satunya elemen yang menyukseskan transformasi digital, ini merupakan aspek yang paling penting dan kompleks. Mengenali IT talent yang Anda butuhkan dan bagaimana cara mempekerjakan dan memaksimalkan keahlian mereka merupakan salah satu melakukan transformasi digital ini dengan benar. Untuk para IT talent sendiri, daftar di atas merupakan karir yang dapat dipilih dan dikembangkan dengan tepat. Skill Tech Talent. Dengan semakin banyaknya konsumen yang menanti-nanti the next big things, perusahaan pun berlomba-lomba memenuhi tuntutan itu. Tentu, perusahaan pun semakin ingin memiliki talent-talent yang tepat dari pengembang perangkat lunak dengan keahlian yang diperlukan. Generasi pengembang perangkat lunak berikutnya kita harus lebih dari sekedar coders. Mereka harus menjadi pemecah masalah intuitif yang dapat melihat gambaran besar. Teamwork mencakup masing-masing seseorang electrical engineer, mechanical engineer, industrial engineer, embedded system designer, back-end developer, front-end developer, and product manager. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki masing-masing anggota tim terkait peranan setiap anggota tim lainnya, tujuan sistem, dan pengguna akhir sistem, semakin baik pula fungsi keseluruhan sistem. Business Intelligence IoT terkait pengumpulan, penyimpanan, dan analisis aliran data dari perangkat pintar. Jika kita tidak memahami nilai data, bagaimana kita akan memahaminya? Perangkat keterampilan yang diperlukan termasuk analisis data sensor, manajemen pusat data, analitik produktif, dan pemrograman dalam Hadoop dan NoSQL. How to develop. Ikuti kursus dasar seperti Introduction to Data Science. Pelajari tentang bagaimana analitik prediktif dapat membantu pabrik meningkatkan output mereka sekaligus mengurangi biaya. Information Security. Internet of Things sudah mengalami beberapa serangan seperti DDoS, botnet. Keamanan tidak boleh dijadikan opsi dalam mengembangkan perangkat IoT. Keamanan merupakan hal wajib. Keinginan untuk menjaga keamanan informasi berarti bahwa pengembang hal yang terbiasa dengan vulnerability atau assessment, public key infrastructure security, ethical hacking, and wireless network security will be key players. UI atau UX design merupakan pengetahuan umum. Jika konsumen tidak akan membeli produk yang tidak bisa mereka gunakan, antara alat dan konsumen gunakan haruslah efektif dan mudah ramah pengguna. Responsive web design dengan visual yang dinamis, merespon ukuran layer, platform, dan orientasi. And service design memastikan bahwa ujung produk adalah user. Merupakan skill yang sangat dibutuhkan pada aspek ini. Mobile development mengontrol 90% pasar Android dan Apple iOS membutuhkan pengembang, utamanya terkait perangkat IoT yang nantinya akan dikelola melalui smartphone. Kemampuan khusus yang akan lebih dicari ialah untuk mengembangkan aplikasi yang dapat berkomunikasi dengan perangkat keras dan sensor eksternal. Hardware interfacing, IP networking, automation, design for data.
Big data memacu IoT dan pekerjaan dari software engineers, network engineers, and UX engineers adalah memastikan bahwa data bekerja dengan mulus bagi pengguna. Machine learning and AI mengumpulkan menganalisis sejumlah besar data hanya akan masuk akal jika kita mampu menguraikan pola dan akhirnya memprediksi hasilnya. Ketika IoT menjadi lebih kompleks dan ada di mana-mana, AI akan dipanggil untuk menangani lebih banyak tugas dan membuat keputusan otonom. How to develop? Ikuti kursus machine learning, baca buku online gratis terkait neural networks dan